Pernah dengar cerita soal jimat keberuntungan gitu? Ada satu sumber yang Anda bagikan ini, wah ceritanya unik banget. Oh ya? Cerita apa tuh? Jadi ada orang duduk di sebelah pria di Vegas. Nah, pria ini pakai kaos kaki keberuntungan yang sama. Dan ini nih nggak dicuci selama 8 tahun. Hah? Serius? 8 tahun? Iya, ekstrim banget ya demi sedikit keberuntungan katanya. Aduh, iya. Macem-macem ya usaha orang. Nah, makanya hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih materi dari Anda. Ada kutipan dari The Science of Being Lucky, karya Peter Hollins. Oke. Sumber ini kan ngebahas pertanyaan dasar banget. Keberuntungan itu apa sih? Beneran cuma untung-untungan acak? Atau jangan-jangan sesuatu yang bisa kita pengaruhi, bisa kita rekayasa malah? Menarik. Nah, misi kita nih membedah konsep keberuntungan ini. Kita lihat dari sisi psikologi sama strategi praktisnya. Berdasarkan materi ini ya. Oke. Ini topik yang relevan banget sih. Soalnya kan ngentuh kebutuhan dasar kita ya sebagai manusia, pengen ngerasa punya kontrol gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau kita nggak bisa jelasin kenapa sesuatu terjadi, sebab akibatnya nggak kelihatan, seringkali paling gampang ya kita bilang, wah lagi beruntung, atau aduh sial banget. Ah, iya ya. Kayak mekanisme pertahanan gitu ya? Betul, semacam mekanisme coping lah. Tapi, ya seperti yang nanti kita lihat dari bacaan Anda, itu cara pandang begini tuh ada konsekuensinya juga. Nggak sekedar label aja. Nah, bener. Materi Anda ini kan jelasin ya, kalau persepsi soal keberuntungan itu sering nyambung sama yang namanya locus of control. Pernah dengar kan? Iya, pusat kendali diri. Betul. Jadi orang yang locus of control-nya eksternal, dia cenderung percaya ya, nasib, faktor luar lah yang nentuin. Pasrah gitu ya? Mungkin bisa dibilang gitu. Sebaliknya, yang internal, nah ini, dia ngerasa, wah hidup gue, ya gue yang pegang kendali. Gitu kan? Ya, proaktif jatuhnya. Menariknya lagi nih, kalau terlalu ngandelin rasa beruntung doang, itu bisa bahaya juga. Di sumber ini ada contoh day trader kan? Iya, yang rugi besar itu ya? Iya, gara-gara ngabaikan riset, cuma ngikutin feeling aja. Wah, ini pelajaran banget sih. Banget. Nah, ngomong-ngomong soal ini, psikolog Richard Wiseman, yang karyanya juga dikutip di sini, dia nemuin pola loh. Pola? Pola gimana tuh? Pada orang-orang yang sering ngerasa beruntung gitu. Ternyata mereka itu bukan pasif aja nerima nasib baik, tapi aktif. Aktif menciptakan kondisi lewat sifat-sifat tertentu. Wah, menarik. Sifat apa aja tuh misalnya? Ada 3 yang cukup menonjol disebut di sini. Pertama, ekstroversi tinggi, jadi mereka lebih sering ketemu orang baru, jaringan luas. Oke, masuk akal. Peluang datang dari orang lain juga kan? Betul. Kedua, keterbukaan tinggi sama pengalaman baru. Jadi nggak takut nyoba hal baru, keluar dari zona nyaman. Jadi lebih banyak pintu yang kebuka ya? Bisa dibilang gitu. Nah, yang ketiga, ini penting juga. Neurotisisme rendah. Neurotisisme rendah. Maksudnya? Artinya, mereka cenderung lebih tenang. Nggak gampang cemas, nggak gampang stres. Jadi, ya lebih jeli lihat peluang yang mungkin kelewat sama orang yang lagi panik atau khawatir. Ah, oke. Jadi lebih aware gitu ya sama sekitar. Tepat. Nah, lebih jauh lagi, Wiseman ini nggak cuma identifikasi sifat, tapi juga 4 faktor kunci atau prinsip yang dipraktekkan orang beruntung. 4 faktor kunci. Oke, apa aja tuh? 1, mereka proaktif. Jadi, menciptakan dan memperhatikan peluang, nggak cuma nunggu duluan runtuh lah istilahnya. Oke, proaktif. Terus? 2, mereka belajar mendengarkan intuisi. Nah, ini mungkin kedengeran agak kurang ilmiah ya. Haha, iya sih. Intuisi kan kadang susah dijelasin. Betul, tapi di sumber ini ada contoh bagus. Steve Jobs, dia kan iseng ikut kelas kaligrafi waktu kuliah. Nggak ada hubungannya sama teknologi kan? Iya, nggak nyambung kayaknya. Tapi 10 tahun kemudian, pas desain font buat komputer Mac pertama, ilmu kaligrafi itu kepake banget. Intuisi itu seringkali kayak pengenalan pola di bawah sadar kita. Wow. Oke. Jadi intuisi bukan mistis ya, tapi ada dasarnya juga. Ketiga apa? Ketiga, mereka itu memelihara ekspektasi positif, optimisme. Tapi bukan optimisme buta ya, lebih ke membangun ketahanan mental gitu. Kalaupun gagal, nggak langsung nyerah. Resilience ya jatuhnya. Oke, yang keempat. Keempat, mereka ini jago mengubah nasib buruk menjadi baik. Atau paling nggak nemuin sisi positif atau pelajarannya lah. Oh, kayak reframing gitu ya?
Ya, bisa dibilang gitu. Ini ada hubungannya sama counterfactual thinking. Kemampuan ngebayangin skenario alternatif, gimana kalau buat belajar dari kejadian negatif. Jadi nggak cuma meratapi nasib. Keren nih 4 faktornya. Nah, di materi Anda juga ada kutipan dari Max Gunther kan ya? Soal perencanaan keberuntungan strategis. Ah iya, Gunter. Dia punya ide-ide praktis juga. Salah satunya itu jalur zigzag. Ini gimana maksudnya? Intinya sih, rencana itu penting, tapi jangan kaku sama rencana. Harus siap belok, siap zigzag, kalau di tengah jalan nemu kesempatan tak terduga yang lebih bagus. Oh, jadi fleksibel gitu ya? Banget, keberuntungan itu sering datang dari fleksibilitas kayak gini. Ada ide lain juga dari dia soal risiko terkalkulasi. Risiko terkalkulasi. Berarti nggak asal nekat ya? Tepat. Jangan terlalu takut buat nyoba sesuatu yang potensinya bagus, tapi nggak 100% pasti. Tapi ya dihitung juga risikonya. Jangan lompat tanpa parasut lah istilahnya. Oke. Jadi berani tapi tetap pakai perhitungan. Nah, itu dia. Tapi nih, ada satu hal lagi yang perlu hati-hati. Sumber ini ngingetin bedanya kekuatan pikiran sama tindakan nyata. Maksudnya? Kayak visualisasi gitu? Iya, visualisasi sama afirmasi positif itu terbukti bisa bantu kok. Bisa ningkatin performa, ningkatin PD, kayak studi bola basket Richardson yang Anda sebutin itu. Itu kan bantu menciptakan kondisi ya? Kalau cuma fokus mikir positif doang, tanpa aksi nyata, itu malah bisa jadi bumerang. Loh, kok bisa? Bukannya bagus ya mikir positif? Bagus sih, bagus. Tapi menurut beberapa studi yang dikutip di sini, kalau cuma mikir doang, orang bisa ngerasa tujuannya tuh udah tercapai di kepala. Jadi, ya motivasi buat beneran bertindaknya malah turun. Jadi pasif gitu. Wah, bahaya juga ya. Makanya kuncinya kayak kata Pham, Taylor, dan Oettingen di materi ini, visualisasikan proses buat mencapai tujuan. Langkah-langkahnya, bukan cuma hasil akhirnya aja. Oke, prosesnya ya, bukan cuma hasilnya. Dicatat nih. Terus ada satu lagi nih pembedaan penting di materi ini. Antara kebetulan sama keberuntungan. Ah iya, ini juga sering ketuker. Banyak hal yang kita anggap, wah, ajaib banget atau sial banget. Padahal sebenarnya ya, hasil probabilitas biasa aja. Atau cara kita ngelihat kejadian itu. Contohnya birthday paradox itu ya. Nah, itu dia. Di kelompok yang isinya cuma 23 orang aja, peluang ada 2 orang yang tanggal lahirnya sama, itu udah lebih dari 50%. Kaget kan? Iya ya, kalau dipikir-pikir, kayaknya kecil kemungkinannya ya, padahal secara statistik nggak juga. Betul. Ini bukan sulap, ini matematika. Ngerti gilian tuh bukan berarti kita jadi nggak seneng kalau ada hal baik terjadi ya. Tapi biar lebih jernih aja liatnya. Nggak terlalu gampang bilang, ini pasti takdir. Setuju. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari materi yang Anda siapin, kayaknya keberuntungan itu ya bukan soal takdir misterius yang turun dari langit gitu aja ya. Terus apa dong? Kayaknya lebih ke hasil dari kombinasi pola pikir kita, cara kita mandang dunia, sama tindakan-tindakan proaktif kita. Gitu sih. Jadi kayak kita nyiapin lahannya gitu ya. Persis, kita ciptain ekosistem di mana hal-hal baik itu lebih mungkin tumbuh. Dan yang nggak kalah penting, kita juga siap panen pas kesempatannya datang. Siap menyambutnya ya. Betul. Jadi ingat kutipan filsuf Romawi Seneca yang juga ada di materi ini kan? Yang mana tuh? Keberuntungan adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Pas banget kan? Wah, iya juga ya. Kesempatan ketemu kesiapan. Keren. Ini jadi ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda para pendengar. Renungkan. Apa tuh? Kalau ternyata kita bisa secara aktif merekayasa keberuntungan kita sendiri, pakai sikap mental dan perilaku tertentu. Kayak tadi, keterbukaan, optimisme, siap ambil resiko terukur. Nah, iya. Kayak yang dijabarin sumber tadi. Pertanyaannya, apakah itu masih pantas disebut keberuntungan? Atau jangan-jangan itu sebenarnya cuma nama keren aja buat kerja keras, kecerdasan emosional, sama strategi yang kita terapin dengan baik? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.